Baik, cek sound, suara saya apakah terdengar? Terdengar. Oke. Mohon maaf untuk keterlambatan waktu 9 menit. Sesi Zoom akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dapat berkumpul secara virtual, yaitu pada webinar malam ini. Selanjutnya, salawat menandakan salam. Kita selanjutnya sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih untuk Abang dari Valdi ST dan Abang da Eko Nurwahyudi ST yang mohon maaf selaku alumni Teknik Elektro Tasya Kuala, yaitu angkatan 2014 yang malam ini sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita. Kami ucapkan juga selamat datang untuk seluruh partisipan dalam webinar Tips and Trick bergabung bersama Telkom Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Telkom Indonesia sedang melakukan open recruitment untuk fresh graduate. Nah, lebih jelasnya mungkin akan dibahas oleh dua pemateri kita yang merupakan alumni Teknik Elektro dan juga sekarang sudah bekerja di Telkom Indonesia. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita akan mengadakan Q&A, yaitu mengenai overview program rekrutmen Telkom atau GPTP yang selanjutnya akan dibahas oleh dua pemateri kita. Mungkin untuk Abang dari Valdi atau Abang dari Eko Wahyudi bisa mengambil alih. Terima kasih. Bang Rivaldi mungkin masih mute ya mic-nya. Astagfirullah, sorry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawan T14 ku ini kalau maki-maki di chat ku kick aja nggak bisa ya? Minta ininya di hostnya di. Oh ya. Ya udah. Minta tolong ini dong dulu, minta izin panitia mau record boleh ya? Atau panitianya aja yang record. Jadi kalau ada yang tanya nggak usah berulang-ulang. Iya benar. Gitu ya. Ini udah di record juga nih Bang. Oh udah ya. Oke, tadi katanya langsung disambungin ke YouTube juga. Wow, ke YouTube. Oke. Izin share screen juga. Sudah pegang. Nah. Udah kelihatan? Sudah, Bang. Izin ya, ini mau sharing dikit soal program GPTP 11. Sebelumnya kenalin dulu, aku Rivaldi dari Teknik Elektro 2014. Lulus di Telkom itu 4 Januari 2020 di program GPTP 11. GPTP itu, ini mau overview dikit soal program GPTP. GPTP itu program, kepanjangannya Great People Training Program, itu program rekrutan lulusan S1 atau S2 sebagai calon karyawan Telkom. Di program GPTP ini mirip kayak MT, Manajemen Trainee gitu, tapi GPTP ini khusus namanya untuk program Telkom. Terus di GPTP itu nanti kawan-kawan itu bakal ada dimulai dari karakter building, terus in-class training orientation, terus ada OJT. Untuk karakter building ini itu agak beda di tahun terakhir. Itu nanti mungkin Eko bisa share juga. Kalau di aku kemarin itu di Cimahi di Jawa Barat, terus in-class terus in-class orientation-nya itu di Corporate University di Geger Kalong, Bandung, dan OJT-nya itu kita dibagi ke regional dan retail. Bisa dicoret-coret. Oke, terus
di program GPTP ini kawan-kawan bakal dinilai di secara 360 derajat, artinya dari atas bawah kiri kanan itu bakal nilai. Nah, untuk karakter building ini mirip kegiatan-kegiatan yang umum kawan-kawan tahu bahwa itu nasionalisme dan sebagainya. Ini yang mentor kita, trainer kita itu dari pihak tentara Angkatan Darat, itu hampir semua BUMN pasti ada kegiatan-kegiatan kayak gini. Terus in class training orientation ini kita belajar soal culture dari perusahaan, terus strategi perusahaan, governance structure-nya, dan istilahnya kita belajar alur bisnis dari perusahaan dan operation dari perusahaannya. Kemudian di in class training itu kawan-kawan mungkin beda angkatan beda bentuknya, tapi waktu di angkatan kemarin kita belajar soal industri digital telecommunication, itu terus values corporate-nya, ada organization dari corporate-nya, dan alur bisnis dari corporate-nya. Di akhir kegiatan in class orientation kita itu ada malam targas, kemudian ada kegiatan OJT. OJT ini dibagi ke regional dan retail yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk overview dikit, Telkom itu secara regional itu dibagi dalam 7 regional. Regional 1 itu Pulau Sumatera, regional 2 itu DKI Jakarta dan sekitarnya, regional 3 itu Jawa Barat, regional 4 Jawa Tengah, regional 5 Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, regional 6 Kalimantan, dan regional 7 itu KTI, kawasan Timur Indonesia. Untuk penerimaan kali ini itu nggak dibuka untuk Pulau Jawa, berarti untuk regional 2, regional 3, regional 4, dan regional 5 Jawa Timurnya itu nggak ada. Nah, selain itu ada regional 1, regional 6 Kalimantan, dan regional 7 kawasan Timur Indonesia itu ada. Kemudian di kegiatan OJT nanti kawan-kawan ada tugas kelompok dan juga tugas pribadi yang bentuknya itu improvement. Dan juga selain kita belajar dan kita memberikan sesuatu feedback terhadap retail atau regional tempat kita melaksanakan tugas tersebut. Kemudian kawan-kawan juga bakal di-guide sama mentor dari Telkom Corporate University-nya. Ini biasanya bukan senior sih, lebih ke expert di bidang-bidang tertentu. Misalnya digital, nanti expertnya dari digital. Bahkan kemarin telecommunication itu yang expertnya itu dia salah satu perintis awal pada saat Telkomsel di Indonesia ini dibangun. Jadi memang expert. Itu singkat overview soal GPTP 11. Terus masih izin nih, Halvi kan moderatornya kan? Iya kan? Izin juga ya. Wait, ada satu lagi yang mau dicoba share. Kelihatan? Kelihatan ya. Oke, ini untuk kawan-kawan yang mungkin belum buka webnya. Untuk nama programnya memang program Recruit Fresh Graduate 2021. Tapi aku udah confirm sama kawanku yang bertugas di HCBP. Itu ini GPTP 13. Sama kayak GPTP 13. Artinya ini memang program rekrutan untuk calon karyawan Telkom di Telkom Group-nya, bukan di anak perusahaan. Tapi memang karyawan di perusahaan main perusahaannya, perusahaan utamanya. Kemudian di sini juga kenapa nggak dinamakan GPTP 13, aku sempat dapat info bahwa karena pada saat proses rekrutan ini itu dibuat ada yang untuk experience dan juga ada yang untuk fresh graduate. Sedangkan untuk GPTP sendiri biasanya itu nggak dibuka yang untuk experience. Tapi ini karena ada tambahan experience, jadinya itu ada kesempatan untuk yang skala umurnya itu mungkin udah lewat. Terus untuk mungkin yang kawan-kawan masih ada beberapa nanya, itu aku lihat di Instagram Living in Telkom, itu soal poin nomor 4, itu soal bersedia menjalani masa ikatan dinas. Maksud ikatan dinas di sini itu kawan-kawan nggak boleh resign sebelum masa ikatan dinasnya habis, dan masa ikatan dinas di Telkom itu 2 tahun. Jadi pada saat kawan-kawan hari pertama menandatangani kontrak itu, maka kawan-kawan udah dimulai hitung ikatan dinas. Jadi kalau memang nanti dalam sebulan pertama kawan-kawan resign, itu ada penalti yang harus dibayarkan dan setiap waktunya makin nambah dia.
Kemudian untuk mungkin sebelum ada yang nanya, nanti yang di poin 5 itu juga agak unik untuk rekrutan yang sekarang. Di poin 5 itu disebutkan bersedia ditempatkan di lokasi penempatan pilihan dengan batasan pergerakan karir hingga band posisi 4 masih berada dalam lokasi penempatan yang sama. Sedangkan pergerakan karir ke band posisi 3 sampai dengan band posisi 1 dapat dilakukan dalam skala nasional. Maksudnya gini, pada saat kawan-kawan mengikuti program ini dan lulus dari sarjana, lulus sebagai karyawan Telkom, maka kawan-kawan akan berada di band posisi 6. Band posisi 6 ya, untuk sarjana S1 dan S2 yang ikut program rekrut fresh graduate ini atau program GPTP. Itu berada di band posisi 6. Nah, antara 2 atau 3 tahun itu nanti kawan-kawan bisa naik band posisi. Artinya kenaikan jabatan gitu kan, dari officer 3 ke officer 2 atau bahkan nanti ada yang dalam 3 tahun bisa ke officer ke nggak ada officer 1 kalau di tingkat retail. Kalau di tingkat regional, officer 1 itu udah setara assistant manager. Nah, dari band 6 officer 3, band 2 itu band 5 officer 2, terus kawan-kawan nanti akan naik ke tingkatan assistant manager. Assistant manager itu di band posisi 4. Nah, artinya sebelum kawan-kawan mencapai posisi assistant manager, kalau kawan-kawan daftar sekarang ini dari officer 3 sampai assistant manager, kawan-kawan nggak bisa mengajukan pindah, nggak bisa mengajukan mutasi. Kecuali pada saat kawan-kawan udah jadi band posisi 3, yaitu setingkat manajer. Baru kawan-kawan nanti akan dinilai secara kemampuan kawan-kawan untuk bisa pindah ke pulau tertentu. Dibuatnya kenapa gitu? Kalau menurut pandanganku ya. Kalau menurut pandanganku itu karena di Pulau Jawa itu SDM kita udah lumayan banyak, dan di pulau-pulau lainnya ini untuk regional lainnya itu masih agak jumlahnya itu masih agak sedikit, makanya nggak dibuka gitu. Terus satu lagi. Nah, ini lokasi penempatan yang tadi disebutkan. Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Ini Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua ini masuk regional 7 KTI Kawasan Timur Indonesia. Pulau Kalimantan masuk regional 6. Kabupaten Nusa Tenggara itu sebenarnya bagian dari regional 5, tapi tidak disebutkan Jawa Timur. Jadi regional 5 selain Jawa Timur. Dan Sumatera ini regional 1. Dan sebenarnya pada saat tahun aku daftar dulu, Sumatera ini yang lumayan banyak peminatnya. Bahkan waktu itu hampir 10.000 orang kayaknya. Jadi memang peminat di Sumatera ini sangat rame. Nah, di sini kan ada bidang pekerjaan tuh. Itu nanti aja kita bahas kalian waktu sama Eko. Aku sampai itu dulu. Aku kembaliin ke Alfi. Thank you. Oke, thank you Bang. Mungkin selanjutnya Bang Eko mau nyambung dulu untuk sesi sharing overview-nya dulu, baru kita lanjut ke Q&A-nya. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak yang panitia ya udah buat Zoom sharing-sharing seperti ini. Kemudian terima kasih kepada Rivaldi juga yang udah hadir dan teman-teman yang hadir pada malam ini. Untuk aku sih di GPTP 12 nggak jauh beda ya sama Bang Rivaldi tadi. Program juga nggak jauh beda. Hanya saja kita kemarin lagi corona ya, lagi corona. Jadi kami disebut angkatan corona. Dan untuk bintalnya yang tadi Bang Rivaldi 1 bulan di Cimahi, kalau kami itu 1 minggu di online, dan itu online gitu. Jadi nggak ada namanya bintal onsetnya. Gitu. Mungkin cukup sekian untuk yang ini, teman-teman. Kan tadi ada penempatan yang ada yang di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu jangan takut. Kalau emang aku dapat info kalau emang ini, kalau ada teman itu bisa ditukar. Misal teman ini kalian lagi penempatan nanti suatu saat ya di Sulawesi, dan ada teman yang di Sumatera pengen rokeran, di job function-nya tuh sama, itu kalian bisa roker gitu. Minta izin, jadi lebih enak gitu nanti gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya Mbak Alfi, thank you. Oke Bang, thank you. Alfi, dikit-dikit mau nambah yang soal Eko tadi, yang soal mutasi-mutasi itu kan, itu umumnya gitu memang, tapi agak hati-hati untuk yang program kali ini. Jangan nanti kawan-kawan nyari
posisi mikir di KTI itu nggak rame yang daftar, malah penempatan di situ bisa-bisa kawan-kawan nangis gitu. Oh iya benar. Jadi jangan kayak gitu juga pada saat milih lokasi gitu kan. Lebih baik kawan-kawan bersaing, menurutku gitu sih, daripada nanti kalian benar-benar ditempatin di Sorong, di situ kawan-kawan nangis. Uangnya banyak memang, cuman sekali pulangnya habis semua. Ya, benar. Oke, makasih Bang. Ini tadi di IG-nya, di IG Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, di Matriktro kita ada buka sesi Q&A. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita habisin dulu jawab pertanyaan yang di IG, baru kita buka untuk seluruh partisipan yang di Zoom. Pertanyaan yang pertama nih Bang, mungkin bisa dijawab sama Bang Rivaldi ataupun Bang Eko. Pertanyaannya, apakah Telkom Indonesia akan melakukan oprek setiap tahunnya? Dan apa yang paling penting dipersiapkan agar ketika seleksi bisa berjalan dengan lancar? Oke Bang, itu pertanyaannya mungkin dari Bang Rivaldi atau Bang Eko, izin jawab ya Eko. Nggak apa-apa bro, dirimu duluan. Aku nanti yang selanjutnya aja. Siap. Jadi aku kemarin sempat ada kawan yang share, itu berita bahwa untuk tahun 2021 Telkom akan buka 2 kali program. Itu ada berita yang share gitu. Tapi sebenarnya yang harus kawan-kawan tahu itu bahwa yang abadi di Telkom itu cuma dinamika. Yang abadi itu cuma dinamika. Jadi bisa jadi ya akan berubah soal yang udah dikasih tahu gitu. Terus dengan kondisi sekarang pandemi, tahun 2020 yang kita perkiraan kemarin kita bakal rekrut beberapa kali GPTP gitu, bahkan itu cuma 1 dan dilakukan di awal tahun, tapi baru pengumumannya itu pertengahan tahun ke atas. Jadi susah untuk kita prediksi di kondisi pandemi sekarang. Terus tadi soal apa? Hal yang paling penting dipersiapkan Bang ketika seleksi berjalan. Mungkin poin paling utamanya. Itu mungkin gini, mungkin nanti kita coba ada tambahan dikit waktu Helvi untuk kemarin ada aku buka catatan lama itu kira-kira apa aja yang bakal muncul waktu tes Telkom itu. Nanti mungkin dari masing-masing tes itu bisa kita lihat apa yang penting untuk kita persiapkan. Lanjut aja dulu ya. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses tahapan seleksi rekrutmen Telkom dari hari pertama administrasi hingga hasil pengumuman akhir? Oke, izin aku jawab ya. Oke, terima kasih Mbak Alfi. Aku izin share screen boleh? Boleh, silakan Bang. Oke, thank you. Ketahuan ya. Sorry. Oke, nampak teman-teman? Ya udah nampak Bang. Nampak. Ini aku kasih nampak bocoran ya tentang tahun GPTP 12 itu apa aja sih journey-nya. Dan ini izin jangan di-share ke tempat orang lain. Jadi yang pertama itu kan kita ada melakukan tanggal 1 sampai tanggal 14 Januari 2020. Itu ada open vacancy. Itu ada totalnya ada sekitar 54.000 itu 100% lah pasti diterima gitu ya. Kemudian ada seleksi ADM nih. Dari awal tadi kan kita sekarang udah open recruitment. Nanti ada seleksi ADM itu sekitar 54.618 partisipan atau sekitar 2%-nya tuh gugur. Mungkin kenapa? Mungkin karena dia nggak lengkapin data-datanya atau bagaimana gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada online test, itu di tanggal 20 sampai tanggal 22 Januari selama 2 hari. Tesnya itu ada TKDN, English Test, Value BUMN. Nah di sini kan, mohon maaf nih, di ADM section ini saran aku itu teman-teman harus lengkapin semuanya tuh apa yang diminta seperti nilai TOEFL. Itu teman-teman nggak perlu nilai TOEFL-nya harus 5. Nilai 450 itu nggak masalah sih, yang penting ada buktinya 450. Dan itu kalau misalnya udah due date juga, udah mati, nggak apa-apa, upload aja, soalnya di online test nanti itu ada English test sendiri dari Telkomnya gitu. Dan ini juga harus diperhatiin teman-teman, soalnya di sini juga banyak jatuh ya, ada sekitar 11.000 orang. Itu mohon itu ya untuk ADM-nya. Kemudian setelah online test, ini saran aku di online test nanti, kalau kayak aku ya itu ya, belajar sama-sama, bukan kerjain sama-sama ya, belajar sama-sama,
Itu nanti misal bahas-bahas soal TKD-nya itu gimana, English test-nya gimana, terus value BUMN sih nggak berapa itu ya. Lebih ke TKD sama English test itu harus kerjainnya, pengerjain belajarnya sama-sama gitu. Itu juga banyak jatuh soalnya di online test ke psikotes gitu. Ini ada rentang waktu juga ya. Kita belum corona ya, belum pandemi ini masih di Indonesia. Itu dari 43.000 yang diterima sekitar 2.000 untuk psikotes. Itu juga harus belajar sama-sama ya, jangan sendiri kalau emang itu. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya untuk di sini. Terus online testnya, TKD-nya tuh gimana sih? Contoh soalnya itu seperti ini. Jadi ada contoh soal di sini, ada kotak-kotak seperti ini. Nanti kita cari logikanya tuh gimana. Hasil di sini di ininya tuh berapa sih hasilnya dari perhitungan ini. Misal dapat angka 15 itu berarti kan ditanya tengah, berarti harus tahunya 5 ini di tengah juga. Misalnya gitu. Berarti 2 dibagi 30 bagi 2 berarti 15, atau 8 tambah 7 15. Nanti juga ngikut 24 bagi 3 8 atau seterusnya. Untuk tes logikanya tuh nggak jauh beda ya sama kita. Ini rata-rata Telkom seperti ini. Tahun aku lalu kemarin itu. Kemudian ini mati. Untuk apa ini? Seperti ini untuk tes psikotesnya. Tes psikotes, tes apa tuh logikanya ya. Kemudian selanjutnya setelah tes online selesai dan dinyatakan lulus, itu lanjut ke tes psikotes. Tes psikotes ini ya kita tahu semua ada tes koran, terus ada tes itu yang tadi matematika tadi bakalan terbawa juga ke psikotes sekali lagi. Kemudian apa lagi ya? Di psikotes ada apa lagi dia? Aku lupa deh. Kalau di psikotes ada yang offline kan, bukan online kan? Karena online-nya kan ada juga kan psikotes dikit gitu kan? Iya, benar. Ini yang udah apa tuh, yang onsite-nya? Iya, kalau yang itu ada yang koran, ada yang gambar pohon, gambar orang gitu-gitu. 8 kota gitu ya, terus gambar pohon itu nanti ada. Warteg juga ada, warteg apa sih warteg? Ya itu juga ada. Warteg itu teman-teman cari tahu nanti trik-triknya tuh gimana, cara gambar orang, gambar pohon, warteg itu gimana, terus restoran itu gimana. Lumayan terus ini jatuhnya ke assessment day. Assessment day ini ada interview, itu wawancara, mulai dari personal quality kita, terus kultur budaya, kemudian job function kita, misal tes bidang, sama MCU. MCU ini tes kesehatan gitu. Kemudian setelah assessment day, di terakhir itu ada baru pengumuman kelulusan. Dan ini lumayan jauh sih karena corona ya, kita nungguin sampai 3 bulan dan gimana ya, harus aja tuh kayak ini harapan Telkom ada nggak sih gitu. Itu kayak yang kemarinnya. Tapi ini kita nggak tahu ya tahun ini gimana, soalnya kan Telkom itu kan berubah-ubah ya itunya. Maksudnya kayak tadi si Bang Rivaldi bilang nggak ada yang pasti. Apalagi di masa pandemi kayak gini, itu tesnya bakalan tes tulis atau tes online, kita juga belum tahu, belum dapat kabar gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan langsung. Jangan ini pasif gitu. Boleh. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di sini. Ada yang ingin tanyakan dulu? Bertanya, Bang. Iya, silakan Mas Rashid. Ya, saya M. Rashid, Bang, angkatan 2020 dari Universitas Syakuala, jurusan Teknik Elektro. Izin bertanya, Bang. Iya. Ini, Bang, kan misalnya kalau mau masuk Telkom ini, nilai PK-nya apakah juga menentukan, Bang? Terus ya. Waktu nanti kan semester 5 sama semester 6, kita nanti akan memilih bidang jurusan. Kira-kira nanti yang cocok tuh untuk masuk Telkom, bidang jurusan apa, Bang? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rashid. Oke, Di, mau dijawab? Aduh. Nggak apa-apa, kita ini untuk pertanyaan ini ya. PLN di grup. Oke. Untuk IPK, untuk kemarin kita 3 ya minimal dia. Yes. Ya, rata-rata BUMN gitu. Mintanya 3 gitu. Yang penting kalau teman-teman udah lulus 3 tuh nggak masalah, 3 aja udah gitu. Kemudian untuk yang apa ini, yang jurusan sebenarnya jurusan apa aja nggak masalah. Yang penting teman-teman itu punya skill. Ketika teman-teman punya skill, punya knowledge yang bagus, terus public speaking juga bagus, insya Allah dimanapun teman-teman mau,
insya Allah diterima gitu. Buat apa sih kita aku mau masuk Telkom tuh aku harus jurusan Telkom, di jurusan Telco gitu. Tapi kalau nggak ngembangin yang lain, skill, terus pengalaman kerja, terus dan lain-lain, ya percuma gitu. Buat apa gitu. Kalkulus minimal A. Oke, mungkin cukup sekian. Nambah dikit. Silakan. Yang soal pertanyaan Rashid tadi kan, Hmm. itu IPK itu kalau BMN rata-rata 3. Cuman kalau misal kita datang dari universitas swasta, seingatku itu 3,25 rata-rata. 3,25 Pada saat dia. ya, seingatku kalau universitas swasta, tapi kalau negeri 3. Terus kalau soal nanti mau semester 5 ngambil bidang apa, itu terserah, nggak ada ngaruh. Selama kalian jurusan teknik elektro, sebenarnya itu sangat membantu untuk masuk ke perusahaan-perusahaan kayak Telkom, PLN gitu. Yep, Aku betul. sendiri background-nya itu elektro harus kuat, dan pada saat kerja nanti ya memang harus belajar lagi gitu. Eko juga kan background-nya bidang teknik komputer ya kan? Teknik komputer dan jadi ini IoT, tiba-tiba di sini suruh buat website, ya mau nggak mau harus belajar, dan sekarang pindah ke job function telco, ya harus belajar lagi gitu. Jadi Iya. di Telkom itu relatif sih sebenarnya fleksibel, teman-teman bisa jadi suatu saat nanti di bidang bisnis, nggak selalu di job function IT juga gitu, bisa di bisnis, di marketing, jadi teman-teman harus bisa semua, karena teman-teman nanti suatu saat kan jadi manajer gitu, bisa bawain keseluruhannya gitu, bahkan lebih tinggi lagi. Sekian deh. Halvi, mau sekalian ini yang pertanyaan nomor 1 tadi, ini kan Eko udah ngasih nampak journey untuk rekrutmen kan, boleh sekalian dibahas kan, yang soal tips tadi itu. Iya boleh Bang, biar sekalian jalan masuknya. Oke, jadi tipsnya itu ini ya, kalau kawan-kawan mencatat, itu di ADM selection itu yang simple, yang sederhana itu tapi mungkin sering kelewatan. Kalau yang waktu periodeku kemarin, pada saat kita udah registrasi pertama, kita daftar pertama, nah itu ada sebagian orang yang udah biarin aja gitu. Nah, coba cek lagi si web tadi, karena seingatku itu pada saat periodeku dulu ada CV lagi yang lebih detail yang harus dilengkapin. Bahkan di situ ditanya sampai pengalaman kerohanian, pengalaman sosial dan sebagainya gitu. Jadi memang lengkapin selengkap-lengkapnya. Dan kalau memang bisa ada dan kalau memang bisa ada bukti yang dilampirkan itu sangat bagus. Itu yang untuk tips di ADM selection. Kemudian tips di online test yang bikin susah itu sebenarnya waktunya. Pada saat kawan-kawan hitung terlalu lama ataupun ngejawab bahasa Inggris terlalu lama, itu bisa jadi bumerang untuk diri sendiri gitu kan. Tapi nggak bisa juga jawab asal-asal gitu. Ada yang jawab rame-rame, ada. Ada yang lulus jawab rame-rame, ada. Ada yang lulus jawab sendiri, ada. Itu juga masing-masing kembali lagi kan. Tapi ini pernah ada case itu aku dapat dari kawan juga ya, dapat cerita dari kawan juga itu waktu tes BI. Jadi ada yang buka tab lain gitu kan, buka tab lain di halaman tes itu pernah jadi masalah. Nah, Telkom sendiri aku belum pernah dengar kayak gitu, tapi kalau memang mau kawan-kawan mau pinter, ya pinter-pinternya ya benar-benar pinter-pinter. Jangan tanggung buka tab lain gitu kan. Zaman udah digital gini kok. Terus psikotes. Psikotes itu kelebihan kalian daftar Telkom menurutku ya dibandingkan yang lain itu pada saat pemotongan dari online test ke psikotes itu sangat besar pemotongannya. Jadi besar harapan kalian itu akan lolos pada saat kalian udah ke tahap psikotes gitu. Paling nggak udah melangkah cukup jauh gitu. Dan di Telkom biasanya psikotesnya itu difasilitasin memang. Jadi karena peserta yang terlalu ramai jadi difasilitasin. Jadi makan dan sebagainya itu juga difasilitasin. Dan di tahap psikotes itu kawan-kawan yang sama sekali belum pernah dengar soal tes Pauli, skoran, warteg tes, menggambar orang, menggambar pohon, itu pelajarin karena itu ada memang. Tes skoran gimana cara pelajarinya? Kawan-kawan harus latihan untuk itu. Menggambar gimana? Kawan-kawan nggak bisa gambar. Nggak itu yang dilihat, bukan bagus enggaknya. Tapi aku pernah ikut yang training psikotes itu, bahkan ada orang yang dia gambarnya itu dalam satu kertas HVS gede itu dia gambarnya kecil dan di pojok itu bisa mencerminkan kepribadian. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa dipelajari dan kawan-kawan pelajari. Misalnya kayak gambar pohon, ada pohon yang bisa kita gambar, ada yang enggak, itu pelajari dan itu bisa dipelajari sebenarnya. Terus kalau aku seingatku ya di psikotes Telkom ini juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait
keputusan yang kita ambil dalam case-case tertentu. Misalnya nih, pada saat kawan-kawan diminta bantu oleh unit lain, apakah akan membantu gitu kan? Ada orang yang dalam pikir, oh enggak, itu bukan job deskku, jadi enggak akan kukerjakan. Nah itu. Ada juga yang pikir, oke nggak masalah, aku bantu gitu. Tapi ada juga yang mikir, oke aku bantu, tapi yang harus kuselesaikan adalah job desk unitku dulu. Nah, hal-hal yang kayak gitu, itu sebagian orang yang nggak pernah pelajarin, itu langsung jawab belak-belakan. Padahal hal-hal kayak gitu bisa kita persiapkan jawabannya. Artinya ya coba kawan-kawan pikir dari segi perusahaan. Ya si perusahaan mau nggak dia punya karyawannya itu orang yang terlalu terlalu perhitungan lah gitu kan. Ataupun ya ada juga ya orangnya terlalu humble mau kerjain semua kan nggak juga kan. Jadi hal-hal kayak gitu dipelajarin. Sama satu lagi di online test itu nanti ada soal-soal yang kayak Eko kasih nampak tadi dan di psikotes bisa jadi soal-soal tersebut keluar lagi gitu. Terus ini assessment days. Assessment days itu sangat berpengaruh bagiku ya, Sama. bagiku sangat berpengaruh karena aku sama sekali Semua di ya, situ. karena aku sama sekali nggak ada background telco dan di sini sebenarnya permainan kawan-kawan itu gimana cara memainkan diri kawan-kawan. Karena untuk interview Telkom itu 2 kali, kenal quality dan ini Eko ada culture ya? Ah, Culture aku ada culture. Oh, berarti 3 kali kok atau Enggak, aku waktu interview kemarin itu langsung dalam ini bro, sekali aku masuk dalam ruangan itu ada HD apa namanya HR, HC, kemudian ada job function kita sama psikolog gitu. Jadi tiga-tiga itu langsung kita gitu. Ya nanti lanjut aja dulu di nanti. Kalau misalnya aku kemarin itu di 2 ruangan yang berbeda. Jadi di hari assessment day sini waktu aku itu tadi kalau nggak salah itu si Tiwi 2015 ada soal tes bidang. Nah, kapan ada tes bidang di assessment day tesnya gimana? Itu case dikasih kasus. Jadi pagi-pagi sebelum assessment days itu ada dikasih kasus aku 2 dan itu kita selesaikan, ada kita jelaskan gitu kan. Dan kebetulan pada saat aku kemarin itu soal FTTH, Fiber to the Home dan Metro Ethernet. Itu jadi ada kasus yang kita pelajarin dan kita mikirnya itu sebenarnya nggak terlalu teknis sih, tapi gimana cara kita mengambil keputusan dan itu yang diharapkan sebenarnya itu. Terus soal interview personal quality itu tugas kawan-kawan, gimana kawan-kawan jual diri kawan-kawan di situ. Nah itulah yang dari dulu aku jelasin waktu aku masih di kampus itu kan. Cari citra diri kawan-kawan itu mau di mana. Ada orang yang jual dirinya itu sebagai aktif di sini, aktif di sana dan sebagainya. Ada juga yang nggak gitu, tapi dia punya kemampuan, skill khusus yang bisa dia jual. Ada juga yang hal lain gitu kan. Intinya terserah kawan-kawan mau bawa apa, tapi ada sesuatu yang kawan-kawan jual. Dan kalau misalnya kawan-kawan masuk interview, masuk wawancara, ketemu interviewer 15 menit, 20 menit udah keluar, itu bisa kawan-kawan pertanyakan. Catat terus apa kira-kira yang bisa ke depan kawan-kawan perbaiki. Nah, tapi kalau memang semakin lama si interviewer itu tertarik sama kawan-kawan, bisa jadi makin banyak waktu kawan-kawan untuk jual diri. Nah, itu. Terus job function. Nah, itu wawancara teknis. Ditanya sesuai dengan job yang kalian pilih. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pilih telco, telekomunikasi, pastikan kawan-kawan paham soal itu. Karena itu memang akan dibahas. Kalau aku kemarin one on one sama si expertnya. Jadi memang dibahas langsung gitu. Sama satu lagi medical check up. Medical check up itu hampir sama semua BUMN. Keseluruhan luar dalam. Dan soal-soal kayak kawan-kawan dari sekarang siapin diri olahraga, berhenti merokok atau begadang atau apa itu siapin diri sendiri. Itu memang soal cowok lingkar pinggangnya itu agak gede. Telkom kayaknya lebih apa ya? Kayaknya kita lebih longgar bro kalau MCQ iya, bro. lebih longgar soal itu. Iya. Dari Lebih dibanding ke PLN ya. sih yang teman-teman yang kok merokok itu boleh diberhentiin dulu gitu sambil minum susu beruang ya. Nanti di Ya, itu pinter-pinter sih. Karena apa ya? Ada yang rezeki kan bisa lulus gitu. Tapi soal-soal kolesterol dan sebagainya itu kawan-kawan jaga, memang harus jaga. Itu aja sih tips-tipsnya sepanjang rekrutmen ini. Izin aku tambah ya dikit ya. Tadi seperti Bang Rivaldi bilang di online test ini emang betul-betul dinding terbesar teman-teman ya. Jadi gimana caranya harus lewat online test dulu, itu baru psikotes, assessment itu bisa diolah sedikit gitu.
bisa dipelajari. Kok online test ini harus kayak mana caranya, harus teman-teman harus lewat ini dulu. Kemudian untuk yang interview, aku izin nambah dikit. Interview itu juga ada triknya. Jadi teman-teman jangan tiba-tiba masuk ya. Itu ada tuh yang pertama kali datang untuk interview kemarin teman aku di Medan juga pakai baju ala kadar. Mohon maaf ya kurang rapi, dan itu ya bisa teman-teman nilai sendiri gimana sih tanggapan dari HR kalau misal orangnya kurang rapi gitu ya. Jadi ya rapiin diri. Ketika teman-teman masuk ke ruang interview itu juga jangan langsung nyelonong masuk gitu, enggak juga, langsung ketok dulu izin boleh masuk apa enggak, boleh masuk, datangin pewawancaranya, interviewernya, salamin dia, jangan duduk dulu. Saran itu aku juga nonton di YouTube ya, banyak nonton di YouTube. Jangan duduk dulu, berdiri dulu, kok disuruh duduk silakan duduk baru ngomong gitu kan. Kalau misal dia silakan perkenalkan diri kamu Mas Eko, itu selanjutnya silakan perkenalkan diri, tapi jangan cari macam-macam. Soalnya ada kemarin yang tes Telkom juga, ya mungkin dia emang jago ya, ditanya silakan kenalin diri kamu, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Pak. Dia emang lulusan S2 bahasa di Australia, wajar. Tapi kalau teman-teman yang biasa aja tuh jangan coba mancing-mancing, perkenalkan diri kalian, menjual diri, bacotin aja sih kok menurut aku, tapi jangan bohong. Bacotin tapi jangan bohong gitu. Kemudian nanti kan di interview itu ada pertanyaan-pertanyaan tuh ya, mulai kayak tadi Bang Rivaldi bilang, mulai dari bidang, terus organisasi kita ngapain aja gitu. Nanti di terakhir interview itu interviewer tanya lagi sama kita, ada yang ingin ditanyakan. Nah disinilah kalian ambil kesempatan. Kalau yang biasa orang lain tanya, Pak gaji Telkom berapa, kemudian penempatannya di mana, itu lupakan hal itu. Ketika dibilang kayak gitu, Mas Eko ada yang ingin ditanyakan, langsung kalian buat pertanyaan yang menghasilkan $1 juta. Paham? Jadi pertanyaan kalian tuh bernilai $1 juta atau mengandung ide lah gitu. Misal contoh, Mas Chandra ada yang ingin ditanyakan, tinggal kalian jawab ya, Pak ada rencana Telkom tahun depan buat 6G Pak. Saya lihat kayaknya orang Indonesia tuh keren-keren gitu, WordPress bisa gitu. Itu satu pertanyaan. Kemudian misal, Pak saya lihat kan modem Telkom ini pakai Huawei atau ZTE Pak. Saya lihat dari kemarin itu kan ada itu, kita bisa berkaca perang dagang antara Amerika dan Cina tuh Pak. Itu kan mengakibatkan Google sama Huawei tidak bisa bekerja sama, di mana Huawei nggak bisa menggunakan Android. Nah, suatu saat nanti jika terjadi antara perang dagang antara Cina dan Indonesia dan dampaknya antara Huawei dan Telkom, di mana Telkom nggak bisa gunakan modem Huawei lagi, apakah Telkom udah punya cara sendiri atau udah buat modem sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bikin dia penasaran sama kita dan menghasilkan $1 juta, kalau menurut aku gitu. Untuk yang ini, ya aku kayak gitu sih kalau misalnya itu, kok bisa yang pertanyaan yang biasa aja, kalian betul-betul menjual diri, bacotin aja saran aku apa yang kalian ngomong, tapi jangan sampai bohong. Kalian buat misal kayak jadi suatu panitia gitu, kayak misal panitia di desa produktif gitu kan. Apa yang kamu lakukan Mas Chandra di panitia desa produktif? Oh dulu saya bikin tomat rasa kurma Pak. Nah kan penasaran dia, tanya lagi, semakin dia penasaran sama kalian, itu kalian semakin menarik sama dia tuh. Jangan kalian tanya cuman apakah kemarin di panitia ini, nggak ada Pak, cuman buat seperti ini aja. Itu ya kalian nggak menjual diri, sama aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Dikasih serius. Nambah lagi Alfi, soal wawancara nih. Karena bahasannya kan rekrutmen kan. Ini tips-tipsnya memang di halaman ini sih, rencana mau dibahas kan. Boleh kan Alfi? Bisa Bang. Ya, jadi soal wawancara itu yang untuk kawan-kawan yang kuliahnya sangat menikmati, jadi sekian tahun gitu kan. Sebenarnya nggak masalah sih. Aku 5 tahun. Eko juga sekitar segitu kan, kok kan? Aku 4 tahun 13 bulan di. Sama. Ya kan? Jadi sebenarnya gini, dan ini tips juga untuk kawan-kawan yang masih kuliah kan. Sebenarnya tuh bukan lama atau cepatnya itu, tapi apa yang udah kawan-kawan kerjakan. Karena nanti akan ditanya pada saat kawan-kawan sekian tahun nih, tamatnya sekian tahun, itu ditanya, dan aku ditanya kemarin. Bahkan judul skripsiku pun juga ditanya kan. Sekian tahun nih itu.
nanti akan ditanya, jadi ngapain aja gitu. Nah itu salah satunya. Kuliah ngapain aja gitu maksudnya. Jadi kalau misal ijazah tuh cuma membawa kalian ke halaman muka, ke pintu, tapi pengalaman kalian, skill, apa itu organisasi kalian itu yang membawa kalian maju ke tahap berikutnya. Gitu sih. Itu, oh ya skripsi itu juga ditanya sih biasaan. Nanti skripsi kamu buat apa, terus apa hubungan kamu, apa manfaat dari skripsi itu. Jadi teman-teman yang lagi buat skripsi harus mikir juga nih skripsinya gunanya untuk apa gitu. Gitu. Di mana ya? Hilang, Di. Halo? Lagi angkat telepon kan. Oh, lagi angkat telepon. Oke, gitu. Jadi skripsi juga ditanya ya. Menjadi mahasiswa apatis itu mahasiswa ke mana? Kupu-kupu, kuliah pulang. Nggak masalah sih. Kalian ya jadi diri kalian sendiri lah. Mau gimana, tapi sarannya jangan kuliah-kuliah aja. Harus ada organisasi, harus ada skill-skill tambahan lainnya gitu. Jangan juga jadi kura-kura, kuliah rapat juga. Yang ada kalian anjok juga nilai IPK kalian gitu. Kayak abang dulu. Dulu abang IPK-nya soalnya 1,83 semester 3. Kuliah 7 tahun bakal susah. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, ini untuk soalnya nggak jauh beda ya dari ini. Hampir rata-rata dari nomor 1 sampai nomor 40 seperti ini, cuman caranya agak-agak beda dan lumayan susah. Jadi kami aja kemarin tuh belajar bersama, ada si Zikra, ada Bayu, Rami yang belajar sama-sama untuk nyelesain ini. Dan ini emang agak lumayan susah sih soalnya benar-benar logika. Kalau ini kan ya sama juga sih logika ya. Gitu. Yuk, Pak Alfi, silakan Pak Alfi. Ada itu. Ada pertanyaan ya di grup chat. Ya, di grup chat dari Bang Andri nih, Bang. Di Instagram, yang dari Instagram udah habis Yang ya? dari Instagram belum habis, Bang. Apa kita habisin dulu yang di Instagram aja? Iya, biar aja si Andri belakangan. Kayaknya di Instagram, oh ya, di habisin Instagram aja dulu ya dia. Iya, Andri belakangan dia, biar aja. Ini pertanyaan dari Instagram yang ketiga. Pertanyaannya, apakah ujian tes bidang dilakukan secara online ataupun offline? Udah terjawab tadi tuh, yang Iya. itu. Okay. Belum tahu ya kita dia, karena masih corona ya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, pada tahap interview apa saja yang akan ditanyakan oleh HR atau user? Udah tadi. Oke, kita ini aja kalau misal ke apa ini, kan kemarin kalau abang ya di GPTP 12 dalam satu ruangan ada 3 orang kayak sidang. Jadi anggap aja enjoy, kalian jangan terlalu apa itu grogi kali, tarik nafas, nanti sama interviewernya. Dan ketika saran abang ketika juga ditanya, misal ada HR nih nanya, kalian mata kalian jangan fokus ke satu aja, kalau bisa berarah ke 3 gitu kan. Kemarin abang ada 3 ya, jadi berarah ketiga-tiganya kita ngomongin, kayak kita bicara biasa, bukan satu arah gitu. Untuk di apa ini psikolog yang ditanyakan tentang diri kita, misal contoh seperti cita-cita kamu apa, ayo cita-cita kamu apa, dan itu pertanyaan-pertanyaan simpel yang kadang kita nggak bisa jawab gitu, yang kita lupakan. Kayak abang kemarin tiba-tiba ditanya cita-cita kamu apa gitu, apa cita-cita kamu Mas, apa cita-cita kamu Mas Eko gitu, dan itu dadakan banget, harus disiapin. Kemudian misal Mas Eko orangnya tanggung jawab, iya tanggung jawab seperti apa, contohnya di mana, terus dan itu detail banget, kapan itunya, contohnya kan, dan itu kapan, waktunya kapan, dan hasilnya gimana. Itu untuk yang psikologi. Kemudian untuk yang HR nggak ada, cuma nyatet doang ya. Misal, Mas Eko, jika kamu penempatan di sini gimana, penempatan di Sulawesi gimana, dan kamu pengennya penempatan di mana, dan itu pasti ditanya nanti penempatannya kamu di mana. Dan untuk yang apa ini bidang kan ada 3 ya, bidang itu lebih tanya skripsi, kayak abang kemarin tentang Mas Eko apa judul skripsi kamu, oh saya buat mata buatan tunanetra Pak, wow gitu. Kemudian lebih ke bidang-bidang kamu bisa programming apa enggak, terus lain-lain lah, pokoknya lebih ke bidangnya. Untuk selanjutnya Mas Rivaldi, monggo.
Iya, kalau waktu aku kemarin di personal quality itu memang kita dikasih kesempatan dulu untuk kenalin diri dan waktu untuk jual diri kan. Terus, dari setiap, hal yang kita sampaikan biasanya mereka mencatat poin penting dan poin penting itu yang akan diangkat. Nah, waktu kemarin, bukan kemarin aja sih, jadi kalau memang kawan-kawan ngikut ke satu organisasi atau kepanitiaan, sebenarnya itu bukan yang paling penting apa jabatan kawan-kawan, bukan itu sebenarnya. Tapi apa, impact dari keberadaan kawan-kawan di situ, itu sebenarnya. Jadi nggak masalah kawan-kawan berada di mana pun, tapi kawan-kawan harus tahu impact kawan-kawan dan, nilai jual kawan-kawan di situ, itu. Terus, eee, di psikolog, di ruangan personal quality itu aku 2 orang, JM Retail Medan sama psikolog. Jadi si psikolog itu dia ngasih case, pada saat ada gini, ya gimana cara kamu ininya, pada saat kawan kamu gini, ya gimana cara kamu ininya. Eee, bahkan itu, apa ya, hal yang menurutku juga penting untuk kawan-kawan siapkan pada saat wawancara itu, eee, relate-kan, hubungkan, pengalaman kawan-kawan, apa yang kawan-kawan sampaikan itu dengan keuntungan, dengan cuan, dengan bisnis. Itu pasti, karena namanya perusahaan kan harus gitu kan, pasti kan, revenue, keuntungan itu pasti diperhitungkan. Tunjukkan bahwa kawan-kawan, "Oh, saya pernah nih punya pengalaman ngelola uang segini, saya pernah nih, kasih ide atau saran gini yang berimpact kayak itu," kayak gitu penting Itu menurutku gitu. masuk betul. Terus, Penting penting iya banget. iya kan, dan itu aku pernah dengar, GPTV di atas itu, dia itu, pengalaman organisasinya nggak banyak, tapi dia itu pernah punya pengalaman kerja ngelola koperasi dan ngelola uang sekian, ratus juta gitu kan, dan itu sangat diperhitungkan hal-hal kayak gitu. Jadi relate-kanlah urusan-urusan kawan-kawan itu dengan cuan. Terus, di apa namanya, di wawancara job function, kebetulan aku ngambil telco karena elektro cuman cocoknya di situ, nggak ada yang lain, jadi aku nggak tahu memang, tapi aku coba pelajarin dikit-dikit. Di situlah pentingnya kawan-kawan belajar, kawan-kawan pahamin soal, operasional di Telkom kalau, kawan-kawan ngambil job function telco atau infrastruktur. Tapi kalau memang kawan-kawan ambil sales, ya pelajari marketing, apa produk-produk gitu. Nah, di situ hal yang terkait job function yang kita daftar. Dan, setiap pertanyaan kawan-kawan itu akan digali lebih dalam. Jadi, hati-hati kalau misalnya kawan-kawan mau terlalu mengarang, karena itu sifatnya itu keilmuan dan, si expert yang jawabnya itu juga orang dari background tersebut gitu. Lebih baik kawan-kawan pelajari daripada jawab ngasal-ngasal. Nah itu. Terus, barusan kulihat juga di chat ada yang nanya soal, culture BUMN. Eee, sekarang BUMN di bawah, Menteri Erick Thohir itu kan udah menyamakan culture-nya itu akhlak. Termasuk Telkom juga harus menyamakan dengan culture tersebut, value perusahaan tersebut kan. Eee, hal-hal kayak visi misi, purpose, dan value-value itu kalian pelajari. Karena bisa jadi nanti ditanya, "Apa yang kawan-kawan tahu dari Telkom?" Pada saat kawan-kawan nggak tahu visi misi perusahaan dan kawan-kawan ikut wawancara, nah doa-doa ajalah Oh gitu. ya, itu Ya. iya itu benar, Bro. Ente mau daftar di perusahaan aku tapi ente nggak tahu perusahaan aku gitu. Apa sih tujuan perusahaan aku gitu? Ngapain kerja sini gitu, lamar di sini gitu. Itu di website Telkom ada ya dia. Sama di rekrutmen juga ada. Jadi teman-teman bisa coba baca-baca di situ. Aku kemarin juga di-share sama si Aldi tips-tipsnya. Dan alhamdulillah. Untuk ini, oh ya, lanjut deh. Nggak ada, udah habis. Oke, balik lagi moderator ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Instagram. Pertanyaannya, share tips untuk tidak salah mengambil bidang pekerjaan yang akan didaftar. Eko dulu atau aku nih kok? Lebih senior lah, senior dulu. Anjay. Jadi pertama itu soal regional dulu ya sebelum kita pilih itu karena aku ada lihat si Andri jadi sekalian jawabnya si Andri nih. Iya kan si Andri nanya soal regional kan Andri. Iya, Bang. pemilihan job sama regional kan. Iya. Jadi gini pada saat aku kemarin
itu nggak dibuka kayak sekarang, cuman ada beberapa lokasi. Tapi kami itu dibagi dalam 7 regional. Kita mau daftar regional 1 sampai 7 terserah, kita yang milih. Dan pada saat aku daftar, pendaftar di regional 1 Sumatera itu udah lebih dari 10.000 orang. Sedangkan di regional 5 itu sekitar 6.000 orang dan di regional 6 itu sekitar 7.000 orang. Jadi aku dengan asal-asalnya aku pilih regional 5 Jawa Timur gitu kan. Ya udah aku daftar di situ. Karena mikir selisih pendaftar tadi kan. Oke, terus ngikut dan sebagainya, alhamdulillah lolos dan pada saat setelah wawancara, oh ya aku lupa nyampein, ini catatan juga untuk kawan-kawan. Setelah wawancara itu waktu aku kemarin diminta buat video tentang diri sendiri itu kan. Itu nanti kalau nggak salah dikasih 2 pertanyaan gitu kan dan kita jelasin. Tapi jangan kawan-kawan dengan polosnya cuma jawab 2 pertanyaan itu, enggak. Itu kesempatan kawan-kawan untuk nambah Memakai jual kata diri gitu ya, kalian. Iya, memakai nambah kata ya. jual diri sendiri. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia terserah, tapi kebanyakan kawanku yang lolos itu bahasa Inggris. Saran bahasa Inggris. Itu video loh Walaupun udah ngafal, masa iya? nggak gini, walaupun nggak bisa ya, jujur ya, kok aku pribadi itu bahasa Inggrisnya emang agak kurang. Jadi walaupun nggak bisa translate di bahasa Inggris, minta tolong sama teman, kemudian ketika rekam video, itu ada dibantu sama teman, pegang kertas di belakang, kamera depan, baca gitu. Tapi bikin lebih menarik, jangan sampai nampak gitu. Untuk CV juga saran aku gunakan bahasa Inggris. Iya, terus ngedit videonya nggak harus ada efek-efek karena waktunya itu dikit. Tapi pastikan itu lumayan menarik untuk dilihat karena yang lihat itu pasti dia udah lihat ratusan bahkan ribuan video gitu kan. Oh ya, Di, Itu. lupa aku, Di. Saran aku, ketika teman-teman kan ngomong bahasa Inggris, misalnya emang agak kurang bahasa Inggrisnya, bikin translate-nya. Translate-nya itu dalam bahasa Inggris juga maksudnya gitu. Ketika kalian ngomong apa, kalian tulis di itunya di videonya bahasa Inggris juga. Jadi ketika kalian masih ngomong kumur-kumur, kayak aku kemarin kumur-kumur, si itu bisa baca di translate yang aku buat gitu, titel yang aku buat. Oke. Sampai Video mana tadi? Video ya? Oh ya, yang soal regional itu kan. Nah, pada saat kita ngupload video, aku kemarin dikasih kesempatan untuk milih pilihan regional kedua gitu. Jadi setelah regional 5, aku milihnya regional 1 Sumatera. Pengaruhnya itu di mana? Kami itu pengaruhnya pada saat program GPTP-nya itu waktu di Cimahi ya yang di Cimahi itu. Jadi kayak aku sebutkan tadi, kawan-kawan dinilai dari 360 derajat. Dan penilaian kawan-kawan itu memang berpengaruh terhadap karir kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan aktif, sejauh yang angkatanku ya, sejauh yang angkatanku, kawan-kawan akan ditempatkan di lokasi yang kawan-kawan pilih pertama, gitu. Jadi pada saat kawan-kawan aktif di Cimahi itu, di tempat tentara itu ya, itu bakal ditempatkan di pilihan utama kawan-kawan gitu kan, dikasih kesempatan untuk itu. Tapi pada saat kurang aktif bisa jadi ya di pilihan keduanya gitu kan. Nah, yang aku kemarin di Cimahinya kurang aktif karena susah memang masalah waktu. Terus ya rezekinya jadinya ditempatkan di Sumatera gitu. Ada juga yang kejadian kayak aku itu, dia anak UGM Pulau Jawa karena waktu daftar dia lihat Kalimantan dikit nih pesertanya. Dan waktu di Cimahi dia gila-gilaan dong aktifnya supaya dikira bakal ditempatkan di Pulau Jawa. Rupanya dia malah ditempatkan tetap di Kalimantan yang pilihan dia yang pertama tadi. Nah itu strategi juga, nanti kalau emang udah lulus bisalah kita sharing-sharing soal itu. Terus soal job function. Job function kawan-kawan sekarang itu dibuka dengan lebih detail. Izin share screen kalau gitu. Nih ya. Nah ini. Nanti mungkin Eko bantu juga kok. Aku taunya 1-2 dong. Gimana, Pak? Ini yang bidang pekerjaan. Jadi untuk yang kali ini kan dibuka itu ada 6 kan, ada 6 bidang pekerjaan yang bisa kawan-kawan lamar itu. Dan 1, 2, 3 itu cocok untuk kawan-kawan dari background teknik, apalagi teknik elektro. Sedangkan 4, 5, 6 itu lebih cocok ke kawan-kawan yang background marketing atau ekonomi.
Yang pertama itu access network operation and maintenance. Jadi ini maksudnya itu dari sisi pelanggan itu yang mengurus infrastruktur dari sisi pelanggan sampai ke tingkat Metro Ethernet. Metro Ethernet itu kalau misalnya kita umpamakan dia itu yang menghubungkan antar satu kota sama kota lain. Nah, jadi akses ini intinya dari pelanggan sampai ke tingkat Metro Ethernet apa ya kalau sederhananya yang dia itu kayak titik kumpul service gitulah kayak gitu kan. Nah terus di sini kawan-kawan itu bakal berkutat itu dengan urusan fiber to the home. Fiber to the home itu atau fiber to the X, building dan sebagainya itulah yang produk utama Telkom, IndiHome itu. Di situ yang rekan-rekan Telkom akses yang kawan-kawan sering lihat itu kan yang perangkat ONT atau modem di rumah kawan-kawan, perangkat roset, IPTV dan sebagainya. Nah, itu sampai nanti perangkat OLT di gedung Telkom. Nah, itu yang kawan-kawan akan berkutat. Kawan-kawan apabila kawan-kawan mau belajar mau daftar di sini pastikan kawan-kawan pelajari soal fiber to the home gitu. Terus di sini di akses ini juga kawan-kawan akan keterkaitan dengan Telkomsel. Itu di bagian service ke BTS-BTS-nya. Jadi service ke BTS itu masuk ke akses, biarpun nanti dia terikat dengan network. Jadi masuk ke akses, kawan-kawan harus pelajari juga topologi Telkom-Telkomsel kayak gitu. Jadi peranan si akses ini di mana gitu kan. Teknologi terkait itu kalau kawan-kawan pelajari gitu. Kalau memang kawan-kawan mau daftar di sini. Nah, intinya itu dari pelanggan sampai ke tingkat metro. Kalau misalnya anak-anak power, gampangnya itu dia itu jaringan distribusi itu. Ya kan backgroundku power, jadi gampang bedainnya gitu. Akses ini jaringan distribusi. Terus yang kedua, transport and core network operation and maintenance. Nah, itu tugasku sekarang. Aku sekarang di posisi itu. Tugasnya itu mengurus network backbone. Backbone itu dari mulai si Metro Ethernet tadi sampai dengan ke international gateway. Artinya dari mulai akhir hubungan akses itu nanti masuk ke aggregation layer, itu masuk ke metro, antar metro, artinya menghubungkan antar kota, sampai dengan ke terhubung ke internet, international gateway gitu. Itu semua bagian dari transport and core network di sini. Hubungan antar provinsi, hubungan antar pulau, kabel SKKL, kabel laut, kabel tanah dan sebagainya itu masuk ke unit ini. Jadi kalau memang kawan-kawan mau milih di sini, biasa tantangannya itu agak besar karena agak capek kerjaannya di situ kan. Dan kami itu biasa terkenalnya itu harus selalu siap. Ada perempuan, ada. Banyak, memang agak dikit, tapi bisa. Dan ada kok mantan manajer di unitku itu perempuan dan dia kuat memang sanggup. Nah, di urusan network ini, kawan-kawan pelajari yang namanya backbone. Kawan-kawan pelajari yang namanya Metro Ethernet. Kawan-kawan pelajari juga yang namanya perangkat DWDM. Nah, itu. Jadi kalau memang kawan-kawan masuk di sini, dengan fiber optik, kawan-kawan pelajari juga karena diakses dan di network ini sama-sama perlu gitu. Selain fiber optik, Telkom itu punya jaringan transport, tembaga dan satelit dan radio juga. Tapi memang yang sekarang paling terkenal itu fiber optik. Dan di sini juga kawan-kawan bisa pelajarin tambahan nanti soal IP radio, urusan ke Telkomsel gitu-gitu kan. Nah itu kawan-kawan coba pelajarin yang lebih hard-hardnya kalau kawan-kawan masuk ke sini. Terus yang ketiga kok? Ya, yang 3. Service broadband bro ya. Aku nggak di sini ya. Aku juga baru belajar dari NT bro. Nah, kalau aku nih nggak terlalu tahu juga sih dan setauku di Witel nggak ada yang ini. Jadi kalau untuk infranya dia akses sama backbone yang transport gitu. Kalau boleh lanjut ini yang ke-4, 5, 6 itu kan memang lebih ke
ekonomi gitu kan, sales, customer relationship sama customer service. Itu lebih ke sales memang. Tapi kalau misalnya kawan-kawan background teknik elektro mau daftar, ya silakan. Ada yang lulus, ada. Kawanku ada yang lulus. Ada. Dia lulus teknik elektro Unsri, harus kuat, lulus ke sales. Rezeki memang. Tapi waktu OJT mutlak langsung dipindah dia ke infrastruktur sama FVP Terek 1 Sumatera. Sampai FVP-nya bilang, ngapain anak teknik elektro daftar sales, katanya gitu. Nggak tahu, mungkin dia memang background dia ke situ kan, sukanya ke situ. Tapi background pendidikan juga penting gitu. Istilahnya gini, kalau memang pengalaman kawan-kawan nggak ada ke situ, tapi mau daftar ke situ, ya pikir-pikir lagi lah. Nanti juga kawan-kawan bersaingnya itu sama anak-anak ekonomi ataupun orang-orang yang punya pengalaman marketing di luar sana. Tapi kalau memang kawan-kawan punya pengalaman marketing dan bagus di soal situ, ya silahkan, nggak ada masalah. Anak teknik kimia, anak teknik kebumian, geofisika, geologi, banyak yang milih gini dan lulus. Bagus di mana? Ya pandai-pandai dia bicara lah. Dan memang kawan-kawan di bagian marketing ini ya harus pinter-pinter itu dan kuat-kuatan hadapin pelanggan gitu. Ya, kalau misal yang 3 ke bawah ya dia, yang sales, customer sama itu teman-teman emang yakin sama diri teman-teman itu monggo aja gitu. Ya nggak masalah juga ketika nanti pas wawancara kayak si Mas Rivaldi bilang tadi, kenapa kamu milih sales misalnya, ya bisa jawab, oh saya pernah jualan gitu kan, misal sales operation management ini kan melakukan ini penjualan gitu. Kemudian untuk yang customer relationship, kita kan punya dengan perusahaan-perusahaan besar, kalian bisa nih teknik negosiasi saya punya, ya udah monggo aja daftar di customer relationship. Jadi ketika kalian ditanya, kalian bisa saya pernah kayak gini gitu. Nanti kalau misalnya emang Pak saya ada ide nih untuk customer relationship seperti ini idenya, kenapa enggak gitu, itu nggak masalah. Atau di customer service mulai dari pembayaran gitu. Kalau teman-teman punya ide misalnya punya udah dasar nih tentang customer service gimana, kemudian teman-teman punya ide yang berlian tentang customer service, ya monggo gitu. Di Telkom, bukan Telkom ya, aku kemarin dibilang sama sama orang Telkom juga, jumpa di atas ketika aku lagi makan untuk MCU, sebenarnya kok bukan lulus itu bukan diri kalian yang salah, tapi pilihan bidang kalian salah. Mungkin ketika kalian pilih itu banyak saingan, jadi teman yang udah rencana mau lewat tapi tiba ada yang lebih bagus lagi, kalian terus itu tertarik ke belakang gitu. Tapi nggak masalah sih kalau suatu saat teman-teman nih sukanya IT ya, kayak aku kan IT, sekarang pindahnya di Telkom nih, ambil yang misal koordinator 1, 2, 3 lewat, dan alhamdulillah di Telkom itu punya namanya untuk jadi ada horizontal sama vertikal. Jadi lompat job function, misal dari telco nanti itu pindah ke IT dengan jabatan yang sama, misal Officer 3 IT itu nanti ada. Dan kalau emang mau ke atas itu teman-teman dari telco mau pindah ke atas, misal mau jadi apa gitu ya, misal manajer ya, mau manajer apa, itu nggak masalah, di Telkom juga ada gitu. Yang penting saat ini benar-benar bidang kalian dan kuasai bidang teman-teman, bidang yang dipilih. Ketika udah lewat itu bisa nanti diituin gitu. Tapi kalian harus memang benar-benar paham gitu. Nanti tiba-tiba kenapa seperti ini, serius, kalian udah tahu akibatnya kenapa kalian. Teman-teman daftar Telkom itu kan masukin teknik elektro, biasa ada keluar tuh bidang-bidangnya apa aja. Biasa kalau elektro itu bisa semua, tapi ada beberapa jurusan tuh yang nggak bisa pilih yang lain gitu. Kayak misal sosiobiologi lah kita bilang, mereka nggak akan keluar yang 1, 2, 3 ini nggak keluar gitu. Nambah dikit lagi yang untuk kawan-kawan yang background-nya itu kuat gitu. Saranku itu ngambil antara 1 atau 2, tapi prefernya itu lebih ke 2. Karena di 2 ini ada unit CME, Civil Mechanical Electrical, yang urus satu daya gitu. Jadi kalau memang istilahnya memang sangat teknis lah, 1 sama 2 ini memang sangat teknis. Tapi kalau memang menurutku yang nomor 3 ini kayaknya agak-agak komputer juga cocok gitu kan. Kawan-kawan dari background telco harus lemah itu silahkan gitu. Itu aja sih. Oh, sama